Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Winarko dari Prodi PGMI semester 5 Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang intrapreneurship, yaitu tugas dari MK kewirausahaan yang dosen pengampunya adalah Bapak Purna Irawan ME. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian yang pertama, pengertian dari intrapreneurship. Suatu perusahaan yang lebih leluasa, ceria, bebas terkendali, membuat peluang bagi orang-orang kreatif mengembangkan talenta, kemampuan, daya pikir, dan daya ciptanya. Dengan kata lain, intrapreneurship adalah seorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas yang mentransformasi suatu mimpi atau gagasan menjadi usaha yang menguntungkan yang dioperasikannya dalam lingkungan perusahaan. Nah, entrepreneurship dapat mengasah skill wirausaha karyawan dengan mendukung perkembangan perusahaan. Kemudian manfaat dari intrapreneurship itu sendiri. Yang pertama, mereka dapat mengembangkan secara bertanggung jawab apa yang diinginkan, yang dianggap baik, yang mengarah pada hal-hal positif sehingga memberi keuntungan bagi perusahaan. Kemudian menjanjikan satu kemajuan bagi sebuah perusahaan karena munculnya kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengembangan produk dan meningkatkan produktivitas. Itu manfaat-manfaatnya. Kemudian perbedaan antara perusahaan tradisional dengan intrapreneurship. Yang pertama, pokok aturan pada perusahaan tradisional harus mengikuti peraturan secara ketat sesuai dengan yang telah digariskan. Tidak boleh menyimpang, berbuat kesalahan, tidak boleh gagal. Tidak boleh membuat inisiatif sendiri, tapi tunggu instruksi dari atasan. Nah, itu pokok aturan dari perusahaan tradisional. Kemudian pada entrepreneurship, karyawan bisa mengembangkan visinya, tujuan dan kegiatannya. Yang kedua, ada pemberian hadiah untuk pemikiran dan kegiatan yang positif seperti pengajuan usul, eksperimen, pengembangan ide, dan tanggung jawab. Lalu perbedaan-perbedaan pada traditional manager, entrepreneurship, intrapreneurship. Nah, yang pertama pada motif utama. Traditional manager mengharapkan promosi dan hadiah, ada kantor, kekuasaan dan staf. Sementara pada entrepreneurship ada kebebasan, ada peluang berkreasi dan dapat uang. Sementara intrapreneurship ada kebebasan dan peluang mengembangkan bakat dan ada hadiah dari perusahaan. Kemudian kegiatan. Pada traditional manager mendelegasikan dan banyak pengawasan. Pada entrepreneurship
entrepreneurship terlibat secara langsung. Kemudian entrepreneur itu lebih banyak terlibat ketimbang mendelegasikan kepada orang lain. Kemudian resiko. Pada traditional manager itu sangat hati-hati. Sementara entrepreneur lebih moderat dalam mengambil resiko. Begitu juga dengan intrapreneur, bersifat moderat dalam mengambil resiko. Kemudian status. Pada traditional manager sangat memperhatikan. Nah, pada entrepreneur tidak peduli dengan simbol status. Sementara intrapreneur tidak terlalu memperhatikan status, hanya ingin keleluasaan. Kemudian berikutnya kesalahan dan kegagalan. Traditional manager berusaha menghindari kegagalan. Sementara pada entrepreneur terbiasa dengan kesalahan dan kegagalan. Kemudian intrapreneur berusaha tidak membicarakan kegagalan sampai ia berhasil. Decision. Pada traditional manager setuju saja dengan keputusan atasan. Sementara entrepreneur mengikuti mimpi, intuisi sebagai bahan pertimbangan. Kemudian entrepreneur mencoba meyakinkan kolega agar menyokong idenya. Kemudian latar belakang family. Pada traditional manager, anggota keluarga bekerja di perusahaan atau kantor. Sementara entrepreneur perusahaan small business, profesional atau pertanian. Begitu juga entrepreneur sama. Kemudian hubungan. Ada hierarki pada traditional manager. Sementara entrepreneur saling berhubungan, begitu juga intrapreneur saling berhubungan dalam kerangka hierarki. Lalu lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong intrapreneurship. Yang pertama, adanya penerapan teknologi dalam organisasi membangkitkan keberanian menunjang ide baru sehingga karyawan tidak menjadi penakut. Kemudian yang kedua, terbuka peluang eksperimen, tidak takut pada kegiatan trial atau error. Kemudian tidak ada ukuran atau parameter baku untuk suatu keberhasilan. Harus tersedia dana yang cukup untuk melakukan pengembangan ide. Harus dikembangkan tim multidisiplin dan kerjasama antar bidang. Lalu spirit intrapreneur tidak berdasarkan pada perorangan, tapi atas dasar sukarela dan sistem hadiah. Kemudian yang terakhir, akhirnya aktivitas spirit ini harus mendapat support dari top manager baik secara fisik maupun dalam bentuk finansial. Kemudian pada karakter kepemimpinan intrapreneurship. Nah, karakter kepemimpinannya, dia harus seorang visioner leader. Pemimpin intrapreneurship harus fleksibel dan menciptakan manajemen yang memberi kebebasan kreativitas. Kemudian mendorong munculnya teamwork dengan pendekatan multidisiplin dari berbagai keahlian seperti engine engineering, produksi, marketing, keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu membangun iklim entrepreneurship dalam organisasi.
yaitu membuat komitmen seluruh jajaran manajemen. Nah, demikianlah pemaparan tentang entrepreneurship. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.